Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ningsih, guru dari SD Negeri Sukasari Kaler 2, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Saya akan memaparkan inovasi strategi pembelajaran dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memerdekakan murid pada implementasi kurikulum merdeka dengan penerapan strategi Gatrik. Sebelum membahas lebih lanjut tentang strategi Gatrik, terlebih dahulu saya akan menyampaikan filosofi dari permainan tradisional Gatrik. Gatrik merupakan salah satu permainan tradisional dari daerah Jawa Barat. Menurut Muhammad Jaini, seorang pendiri komunitas Hong, tahun 2011, bermain Gatrik dapat melatih kerjasama, ketangkasan, strategi, kejujuran untuk mengikuti peraturan permainan, dan melatih untuk saling menghormati lawan main. Filosofi tersebut menjadi inspirasi bagi saya dalam membuat inovasi strategi pembelajaran berdasarkan akronim dari kata Gatrik. Berikut penjelasannya. Huruf pertama, G. Gali kebutuhan belajar murid. Setiap murid itu unik. Mereka memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Menggali kebutuhan belajar murid diantaranya dapat dilakukan dengan membuat matrik pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat atau bakat, dan profil belajar murid yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran dan pada awal materi baru pembelajaran. Huruf kedua, A. Aplikasikan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Ada banyak model pembelajaran yang bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran. Gunakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi model pembelajaran yang berdiferensiasi, berpusat pada murid, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta sesuai kebutuhan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak sekolah? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, sebelum dimulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Lagi? Atau kita pimpin bersama-sama aja ya? Siap? Ya, silakan. Anak-anakku, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, Ibu tanya dulu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja? Biji, bunga, biji. Ya, betul. Sudah tahu bagian-bagian dari tumbuhan? Nah, hari
ketiga, T. Tingkatkan hubungan sosio-emosional dengan murid dan antar murid. Menjalin hubungan sosio-emosional dengan murid dan antar murid merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menyenangkan, dan bermakna. Hal yang bisa pendidik lakukan diantaranya menyapa murid dengan ramah, memahami kebutuhan murid dalam belajar, menumbuhkan antusias belajar, kerjasama, dan toleransi melalui permainan atau ice breaking yang dilakukan sewaktu-waktu atau terjadwal, baik dalam pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan melaksanakan kegiatan rutin saling sharing. Keempat, R. Refleksikan pembelajaran secara berkelanjutan. Merefleksikan pembelajaran bertujuan untuk menemukan kekurangan dan kelebihan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan sebagai acuan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Kegiatan refleksi ini dapat dilakukan sendiri oleh pendidik, berkolaborasi dengan murid, maupun dengan rekan guru. Hari ini kita sudah selesai belajar. Sekarang seperti biasa kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana rasanya belajar hari ini? Adakah kesulitan? Hari ini senang, tidak ada kesulitan. Harapan untuk belajar selanjutnya bagaimana? Pembelajarannya ini seperti apa? Huruf kelima, I. Implementasikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Implementasi ini dapat dilakukan dalam pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler melalui keteladanan, pembiasaan, dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang konsisten dan berkelanjutan.
Huruf keenam, K. Kelola kelas secara kondusif. Pengelolaan kelas atau manajemen kelas sangat penting dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, sehingga murid dapat termotivasi untuk belajar. Berikut ini strategi manajemen kelas yang dapat dilakukan oleh guru. Di antaranya, libatkan murid dalam proses pembelajaran. Atur tata ruang kelas. Jalin hubungan positif. Buat kesepakatan kelas. Dan gunakan strategi pengelompokan kelas.